Sebuah bangunan kosong tak berpenghuni terlihat tampak menyeramkan begitu pertama kali tim telusur datang. Bangunan yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu dipercayai sudah terbengkalai selama belasan tahun. Bangunan yang berada di kawasan padat penduduk di daerah Jakarta Timur ini dikenal dengan kisah mistisnya yang sudah sangat melekat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Bangunan yang berdiri di atas tanah yang dulunya adalah hutan ini difungsikan menjadi rumah tinggal bagi sebuah keluarga. Lalu, setelahnya menjadi kontrakan dan juga penampungan TKW. Menurut kesaksian warga, di bangunan ini pernah terjadi tragedi yang dimana seorang wanita muda ditemukan tewas mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengenaskan. Bahkan setelah tim telusur menggali lebih dalam lagi tentang keangkeran tempat ini, fakta baru kami dapatkan tentang mengapa tempat ini menjadi sangat angker. Kengerian tentang lokasi ini juga diperkuat pada saat tim telusur mengeksplor lebih jauh tentang sejarah bangunan ini. Tiba-tiba, salah satu narasumber yang masih berada di dalam lokasi mengalami kerasukan dan tidak sadarkan diri. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan hanya di Telusur. Oh, nama saya Hadi. Saya sih kelahiran Pandeglang ya. Cuman untuk lama ya saya lama di Jakarta. Bang Hadi ini udah berapa lama sih tahu lokasi tempat ini, Bang? Kalau untuk detailnya saya kurang tahu juga. Cuman saya taunya itu ya sudah belasan tahun lah kesini gitu kan. Karena ini bangunan lama juga, cukup lama gitu kan. Dan kebetulan saya kenal banget bangunan ini karena saya pernah merasakan bangunan ini sebelum jadi kayak gini gitu. Yang Abang Hadi tahu nih, dulu bangunan ini tuh difungsikan sebagai apa, Bang? Kalau difungsikan sebagai apa, kembali lagi pada saat flashback waktu saya kecil ya. Dulu bangunan ini tuh rumah, tetapi ada di dalamnya tuh ada kayak kos-kosan gitu, Bang. Dan kebetulan bibi saya itu, adik dari ibu saya itu pernah ngekos di sini. Nah, setelah sekian lama, akhirnya tempat ini dialihfungsikan sebagai tempat penampungan TKW gitu. Jadi kayak tempat penyaluran TKW. Jadi sebelum diberangkatkan di sini dulu gitu, kayak asrama lah, Bang. Kalau untuk terbengkalainya nih, Bang, sejak kapan lokasi ini terbengkalainya? Kalau untuk terbengkalai, saya kurang tahu ya, tapi kayaknya sudah belasan tahun bangunan ini tuh udah lama banget gitu. Udah lama banget ditinggalin sama yang punyanya juga gitu. Jadi udah ya sekitar belasan tahun lah. Kalau untuk tanggapan warga sekitar nih, Bang, mengenai lokasi ini tuh gimana, Bang? Kalau untuk tanggapan warga sekitar ya sudah pasti gitu kan, sudah pasti warga sekitar menganggap bangunan ini tuh angker banget, Bang. Karena di balik keangkeran ini mungkin warga sekitar sini juga pasti tahu lah tragedi-tragedi apa yang terjadi di tempat ini. Nah, yang bikin tambah angker tempat ini lagi, Bang, jadi satu keluarga di sini tuh meninggalnya secara tragis, Bang, gitu. Dan menurut warga sekitar juga ya, mungkin ada beberapa orang gitu yang lewat-lewat sekitaran rumah ini tuh melihat kayaknya penghuninya tuh bukan cuma yang kos di sini aja, Bang, tapi berupa makhluk halus ya. Contohnya ya kayak teman main saya juga kan melihat gitu kayak ada pocong gitu kan, terus kayak kuntilanak. Ya emang serem, Bang, tempat ini serem banget, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman telusur, selamat malam. Hari ini di episode spesial karena di samping saya sudah berada cast atau pemain dari film Tumbal Kanjeng Iblis. Dan nggak cuman ada kakak-kakak cantik juga, di samping kita juga ada Ki Sodo yang akan memperkenalkan lokasi tempat ini. Jadi sebelum kita lanjut telusur, kita bakal kenalan dulu sama kakak-kakak cantik ini. Halo, Kak. Halo, Ada Kak Sheryl. aku Sheryl Shenavia. Halo, saya Putri Ayudia. Oke, Kak, kita mau sedikit bertanya nih mengenai film Tumbal Kanjeng Iblis. Itu kapan tayangnya kira-kira, Kak? Tanggal 22 Desember 2022. Tanggal 22 Desember 2022. Betul. Oke. Tanggal cantik. Cantik ya? Dua-dua semua ya? Iya. Oke, itu sinopsisnya gimana sih? Sedikit aja.
Oke, jadi ini menceritakan tentang sebuah perempuan yang bernama Seorang. seorang perempuan yang bernama Tia. Itu aku yang perankan. Terus dia mencoba untuk mencari tahu keberadaan kakaknya yang sudah bertahun-tahun menghilang. Lalu dari situ dia kayak terbawa untuk masuk ke dalam sebuah kosan yang cukup misterius, dan di situ menemukan seorang ibu kos dan bapak kos yang sangat menawan yang diperankan oleh Ibu Putri Ayudhya dan juga Bapak Miller Khan. Keren. Cuman memang meskipun dari rumah kosan itu sangat mewah, dari ibu dan bapak kos juga sangat terbuka dan baik hati, cuman masih ada perasaan aura negatif gitu ketika kita memasuki ruangannya sendiri, masuki si rumah itu. Kurang lebih itu sih kayaknya. Dan si Tia ini memecahkan misteri seputar kosan tersebut. Oke, jadi ini buat teman-teman telusur juga yang penasaran pengen nonton filmnya, jangan lupa saksikan di tanggal 22 ya Kak ya. Betul. Ada Kak Sheryl dan Kak Ayu. Ya. Kak Put, ada tambahan nggak? Tambahannya nggak ada. Saya cuma mau bilang kalau mau ke kosan ketemu sama Rosa. Saya punya kosan yang bagus. Ya? Jadi ibu kosan ya. Ibu kosan. Kan aku baik ya? Iya, baik. Baik banget kan? Nah, Kayaknya jadi penasaran juga nih, gue pengen nonton ya, kayak gimana nanti filmnya di tanggal 22. Oke, Kak, di sini tuh kita sekarang hampir sama sih lebih tepatnya. Lokasi yang kita tempatin ini adalah mempunyai latar belakang yang cukup menyeramkan nih. Karena di sini tuh ada deretan dua kejadian yang bisa dibilang sangat mengenaskan, bahkan sampai ada korban jiwa satu keluarga yang meninggal akibat tumbak pesugihan gitu. Dan lokasinya itu benar-benar ada di tempat ini. Itu tragedi yang pertama. Dan yang keduanya itu ada juga satu kejadian di mana tempat ini didefinisikan sebagai tempat penampungan TKW, dan ada salah satu wanita muda berusia 22 tahun yang bernama Asih itu meninggal juga karena gantung diri di sini. ya Allah Mbak Asih. Jadi kakak siap untuk telusur kita pada malam hari ini? Enggak. Hah? Masih boleh pulang nggak? Mungkin nanti untuk detailnya kita jelasin lagi sama Kisodo nih. Oke. Iya, siap. Siap dibimbing ya. Siap. Saya merasa agak aman ada Kisodo sebenarnya. Saya juga sih sebenarnya. Saya deket-deket ini. Oke, ya, Kisodo. Kita kan udah ada di koridor utama bangunan ini. Menurut Kisodo sendiri nih, di lokasi ini tuh apa sih yang Kisodo rasakan? Ini kalau saya boleh jujur ya, Ya. kita datang ke lokasi ini, untuk tadi di depan aja udah mereka seperti melihat sesuatu yang apa sih istilahnya itu bisa jadi sedikit mengalihkan perhatian mereka. Karena jin itu biasanya kalau untuk 1-2 orang masuk dalam lokasi tempat mereka berkumpul itu nggak ada efek, nggak mengalihkan mereka. Tapi kalau ramai gini akan membuat justru mengalihkan perhatian mereka gitu. Udah gitu kan lokasi ini, lokasi aslinya ya sebelum dibuat seperti ini dulunya adalah tempat di mana digunakan sebagai prosesi ya untuk melakukan dalam tanda kutip ngelmu, bisa jadi persembahan-persembahan yang kaitan dengan membunuh orang. Lokasi ini dulunya. Kemudian karena tilas itu berlanjut ya, maksudnya bisa dibilang tuh ada yang menjaganya. Kemudian akhirnya digunakan oleh orang-orang tertentu untuk mencari kenikmatan dunia ya, dibutakan oleh harta dan sebagainya lah ya, atau hal-hal yang mereka anggap perlu banget gitu ya. Akhirnya menghalalkan segala cara dan menemukan tempat lokasi ini untuk melakukan pesugihan. Dan tempat ini dulunya tetap masih digunakan untuk melakukan persembahan. Tapi sekarang? Sepertinya sudah tidak ya, kalau sekarang ya. Karena kan petilasannya atau kunciannya sudah hilang. Kalau kunciannya sudah hilang, tidak dapat digunakan. Tapi tanah yang digunakan untuk tempat ini, itu akan menjadi panas. Apapun bentuk bangunannya, mau digunakan sebagai apapun, tidak akan pernah bertahan lama. Dan kayak gini akhirnya kan, ditinggalkan begitu saja. Rumah ini tuh sebenarnya sudah terbangun dari awal, ada ini atau tadinya sebenarnya bentuknya yang lain? Oh, ini hutan ini. Ini tadinya hutan? Hutan.
Jadi gini, kalau pesugihan itu kan ada seperti kuncian atau petilasannya ya. Kita untuk berkomunikasi dengan sosok atau penguasa atau jin yang sudah menjelma menjadi iblis, kemudian melakukan apa sih istilahnya perjanjian dengan manusia di tempat ini. Namanya petilasan iblisnya itu di sini. Jadi petilasan tuh kayak portal gitu ya? Ya, atau bukan tempat di mana komunikasi itu terjalin, perjanjian itu terjalin, atau bahasa lainnya itu tukar gulingnya di sini, di lokasi ini tukar gulingnya. Jadi semua perjanjian, semua aturan-aturan di sini dan dilakukan persembahan pun di sini. Dan saya yakin satu keluarga itu yang dipersembahkan itu, ditumbangkan itu, ya di sini. Bang Hadi, ini juga saya mendapatkan informasi dari beberapa warga yang saya temui nih Bang sebelumnya, bahwa katanya di lokasi ini tuh dulu pernah ada kejadian satu keluarga yang meninggal akibat tumbang. Itu benar nggak sih Bang? Ya, saya nyatakan itu benar banget gitu kan. Gitu. Pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Kan banyak cerita tentang penumbalan, korbannya tuh perempuan, gadis gitu. Apakah memang sebenarnya ada ketentuan-ketentuan itu? Beneran ada nggak sih? Sebenarnya gini, tergantung dari pesugihan yang dilakukan. Tapi memang betul kebanyakan ada yang diinginkan adalah perempuan sih. Karena kan nanti kaitannya dengan tergadainya ruh itu. Paham yang dimaksud tergadainya ruh? Ini lagi mau nanya. Lagi menunggu penjelasan selanjutnya. Kenapa perempuan? Perempuan ya bisa dipekerjakan, bisa digunakan sebagai tawanan bagi kaum-kaum bangsa jin. Jadi kenapa saya bilang ruhnya tergadaikan? Jadi sebelum dia waktunya meninggal sebenarnya, jadi bisa dibilang tuh mereka meninggal 2 kali. Jadi saat dia ditumbalkan itu adalah kematian palsu. Sebelumnya kan sudah ditakdirkan dia tidak mati di umur segitu, tapi sengaja dibunuh lah, ditumbalkan. Iya. Nah nanti waktunya dia meninggal sebenarnya dia hilang dari apa sih istilahnya Dari keberadaan dia itu. di Oh, jadi sebenarnya wilayah, mereka tuh juga ada fasenya ya? karena kematian itu ada garisnya ya, sudah ditentukan Oh iya. oleh Sang Dan Pencipta. itu sudah tidak bisa dilawan. Tidak bisa diganggu gugat. Kok kenapa mereka bisa ditumbalkan? Apakah sudah takdir? Itu yang menurut pendapat saya gitu ya, yang dibilang adalah ruh yang tergadaikan itu. Tapi waktunya nanti, misalnya contohnya si anak kebetulan mungkin ini residualnya ya, si anak ini muncul ya tepat di hadapan kita semua nih ya. Itu barusan ini nih. Iya. Maksudnya berasa. Si anak ini muncul bisa dibilang dari baunya dan warnanya, dia ini meninggal sebenarnya di umur 50-an ya. Cuma anak ini pada umur 14 tahun sudah di. Aduh. Jadi panjang selama banget. jangka waktu sebelum dia umur 50 tahun, ruhnya tergadaikan. Ya. Iya. Ya, gitu. Tapi berarti ini belum nyampe 50 tahunnya dia nih, karena dia masih ada di sini. Sudah kayaknya. Ini hanya bisa dibilang residualnya, atau bangsa lain, contoh lain adalah yang ngikutin dia saat hidup itu loh. Dia akan melakukan kegiatan berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh manusia yang diikutinya. Jadi residualnya adalah kejadian masa lalu yang mungkin terulang di masa sekarang ya? Iya, betul. Dia akan berulang terus. Jadi kalau ada efek energi yang coba untuk menggalinya, dia akan berulang terus. Misalnya dia sering jalan, bermainkah di sini, dia akan mengulang terus. Tapi itu adalah bangsa jin yang mengikuti dia. Gitu ya. Kalau bangsa jin mengikuti manusia kan ada ya, namanya itu kan si ras korin itu tadi ya. Jadi dia lah yang melakukan kegiatan itu. Dan dia masih sama merasakan bahwa dirinya adalah manusia yang diikuti. Jadi nggak sadar kalau udah. Tapi tahu nggak? Dia tahu dirinya bangsa jin. Cuma perilakunya memang begitu. Sifatnya si pengikut manusia itu adalah yang selalu merasa dirinya adalah manusia tersebut sampai dia nanti akan mati juga. Ya. Begitu. Dan kenapa tadi wanita? Karena memang energi wanita itu sangat mudah. Kadang kan perempuan sangat gampang sekali sedih di jalan, bengong dan sebagainya gitu ya. Udah galau ya kayaknya. Suka galau gitu ya, kepikiran atau ngeblank di jalan, pernah begitu. Itu yang gampang untuk Jiwa feminisku bergerak Ya begitu. Kenapa lebih dominan wanita yang lebih gampang? Oke Niki. Sebelum kita lanjut masuk ke lebih dalam Niki ceritanya, kita langsung ke tempat selanjutnya Niki. Kita cari lebih dalam lagi tempat-tempat yang mungkin mempunyai energi atau aura yang lebih menyeramkan Niki. Ya, tapi si
Ada ini ngikutin terus nggak apa-apa. Masih ya? ada sini. Nggak ya? apa-apa. Masih ada nggak ini. apa-apa. Ya, Karena ini kita emang- sudah- silakan emang ya. dari sini ya? memang ada di lokasi ini. Hmm. Dia yang saya tuh kalau cerita ini agak sedih ya, karena kan dia nggak dosa apa-apa ya. Iya. Mudah-mudahan ruhnya diterima di sini. Amin. Amin. Yang Amin. Maha Kuasa dan Amin. surga balasannya. Oke, Ki, kita Ya, langsung lanjut, ke ya. tempat selanjutnya. Sebelah sana. Sebelah sini. Iya, silakan ya. Nah, jadi dulu tuh karena ini kos-kosan gitu Bang ya, kos-kosan ya cukup lumayan rame lah, tapi anehnya yang ngekos di tempat ini tuh nggak ada yang lama Bang. Paling lama itu dia bisa cuman 3 bulan, itu yang paling lama ya, yang saya tahu ya. Nah selebihnya itu kayak dia baru datang, terus tempat tinggalnya di sini gitu kan, tinggal di sini, terus kayak baru 1 minggu terus cabut gitu Bang. Jadi kosan itu tuh nggak ada punya penghuni yang awet gitu Bang. Jadi karena dia merasakan dari beberapa cerita ya dari yang bekas penghuni kos ini tuh banyak banget Bang kejailan-kejailan yang dilakuin sama penghuni alam gaib di sini Bang. Contoh kayak anak kecil 2 gitu Bang, di koridor gitu, di koridor kos-kosan itu lari-larian. Terus belum lagi kayak ada suara orang masak tapi kayak bau masakan itu nyengat nggak enak Bang. Kayak amis itu setiap malam Bang kalau untuk aroma masakan yang kurang enak gitu. Dan yang paling parah sih ya memang ada salah satu cewek gitu kan, dia berdua gitu ngekos, itu dia malam-malam kabur langsung dari kosan ini karena melihat langsung mungkin sosoknya apa saya nggak tahu Bang. Yang jelas dia lari gitu kan minta tolong, terus dia udah nggak mau tinggal di sini lagi. Oke, Kisodo, ini sekarang kita udah berada di bagian belakang bangunan ini nih Kak. Oh, oke. Gimana nih Kak? Menurut Kakak nih kondisinya tuh kayak gimana? Ya, aku sih penasaran berapa lama lagi kita bakal berdiri di sana. Aku penasaran sebenarnya di bagian ini tuh apa? Bagian belakang rumah, apakah ini tadinya ruangan tertutup ataukah ini apa gitu fungsinya ruangan ini tadinya? Setuju. Karena ruangan tadi ini aja dari jalan dari luar aja kita udah 1, 2. Ini Ruang ruangan tamu. ketiga, ya kan? Yang kayak ruang tamu juga. Iya kayak ruang tamu juga. Terus habis itu ini udah rasanya udah kayak ruangan keempat lagi. Habis itu udah naik tangga gitu. Jadi rumahnya memang menarik sebenarnya, banyak ruangan-ruangannya gitu ya. Dan mungkin sebenarnya yang kita tadi diingetin berkali-kali sama Kisodo, hati-hati karena banyak paku, banyak reruntuhan segala macam. Ini bener-bener lama banget nggak ditinggalin sih. Banget ya. Berapa lama sih? Kurang lebih hampir 15-an tahun lah. 15 tahun Mas Jun. Nggak salah ya. Kalau Kisodo sendiri gimana Kak? Ini dari tadi agak aneh nggak sih yang dirasakan sama Mbak? Tuh kan, Iya. tuh kan. Apa nih? Saya tuh karena saya spesialis mencium baunya jin ya, Hmm. jadi mereka tuh plak kumpul nih. Jadi yang tadinya nggak pernah kesini jadi kesini, jadi kumpul semua di sini. Karena kita semua lagi di sini. Karena kita mengalihkan perhatian mereka gitu, jadi mereka akan tertuju datang ke sini berbondong-bondong dan memenuhi tempat ini, tempat kita. Yang dirasain apa selain dingin? Tadi sih pas masuk sini ya, kalau aku makanya tadi aku tiba-tiba berhenti itu karena gitu, tiba-tiba gitu rasanya. Kayak Iya. pengep Terus aku aja kayak, sih sebenarnya. Pun di sini udah terbuka semua. Tadi Tapi ada suara Aduh, Jadi kayak ada suara. Iya, efek. ada, itu Jadi apaan sih? jadi gini, ada beberapa jin tuh yang coy, emang gitu ya? Ini penting ya, ini memang Beneran benar-benar nih. terjadi. tadi saya mau cerita gini, maksudnya bahwa mereka ras jin itu tidak langsung mudah berinteraksi atau menyentuh kita. Dia akan coba untuk biasa mempengaruhi binatang. Ya, binatang gitu ya. Maka tadi ada suara ya. Ya gitu. Tapi ini nggak ada yang di atas ya? Nggak bisa dari sini. Sini udah rusak ya. Udah tutup gitu. Udah tutup. Aksesnya bisa lewat dari sana. Jadi otomatis jin itu kan mempengaruhi binatang. Ya, untuk melakukan apa sih istilahnya, menandakan bahwa mereka ada di sini kepada kita. Oh, kan, oke. gitu. Jadi hal memang mengagetkan pasti. Ada, udah tahu, jangan ngagetin jantungan, Masya Iya. Allah. Enggak, aku tadi tuh cuman pengen bilang, aku ngerasa ruangan ini tadinya yang pas kita masuk kosong, tiba-tiba langsung ngerasa pengap kayak ada di Ya di sini semua sisi gitu. ya.
Meskipun ini kan sebenarnya mau bilang ini ruangannya terbuka kan langsung keluar gitu. Dari tadi udara juga bisa kerasa dari luar. Cuman tiba-tiba pengep. Tadi kan saya katakan bahwa mereka terpengaruh sama kita nih. Sorry, bisa dibilang kehadiran kita ini mengundang makhluk yang ada di luar untuk ikut masuk gitu. Betul. Oke. Karena tempat ini sebenarnya tempat komunitas mereka. Oh, oke. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat mereka jadi itu ada apa ya, mereka pasti datang. Itu adalah salah satu bukti mereka memberikan perwujudan bahwa menunjukkan kepada kita yang ada di sini nih, Mbak-mbak, kita semua di sini bahwa mereka ada di sini. Dan ini tempat yang memang dibilang sakral. Tapi ada juga sih Ki, yang bikin mata saya tertarik sama satu tempat. Ya. Karena dari tadi pas saya di sini tuh saya ngerasa pengen lihat ke arah sana aja gitu. Saya ada kayak rasa penasaran gitu. Sekarang gini, kalau satu orang mungkin kurang meyakinkan ya. Sekarang saya tanya lagi di sebelah mana yang Anda rasakan lebih kuat, dominan ya. Mbak Aku. Sheryl ya. Ini pasti mengarah ke belakang Anda semua pasti. Ya, Iya. bisa dibilang itulah tempat petilasan itu. Boleh ya? Oh Kita sana ya? gitu. Boleh. Oke, ini biar lebih seru lagi telusur Di- pada di malam sana hari ya? ini. Belakang sini. Iya. Kita bakal ajak Kak Aduh, Sheryl pusing, sama pusing. Kak Ayu untuk ke tempat yang dari tadi nih bikin mata saya tuh pengen memandang ke sana gitu. Kayak nggak tahu ada apa gitu ya, sampai saya tuh pengen lihat ke sana aja. Karena mungkin sering ke tempat-tempat angker jadi sensitif juga deh. Iya. Betul, di sana lokasinya. Berasanya sih emang di situ dari Sana ya? tadi. Iya, kayak- dia tadi di situ. Oke, kita langsung ke tempat tadi tadi. Oke, Aduh. kita sana. Oke, yuk. Ayo Kak, silakan Kak duluan. Ada lagi nggak sih Bang kejadian-kejadian mistis yang dialami atau dirasakan oleh warga sekitar nih mengenai lokasi ini Bang? Kalau untuk kejadian setelah itu sih mungkin ada di luar jalanan ini Bang. Jalanan di depan rumah ini angker juga Bang. Angkernya itu karena tempat ini juga gitu kan. Nah, beberapa pengendara itu kecelakaan Bang. Nah, sempat ditanya juga sama yang kondisinya kritis gitu kan. Setelah itu dia pulih, dia ditanya gitu kan sama beberapa saksi. Katanya dari rumah ini tuh kayak ada sosok perempuan yang manggil-manggil gitu Bang. Jadi kayak kita tuh si pengendara tuh nengok. Nah setelah nengok itu kita biasanya tuh si pengendara itu langsung tabrakan Bang. Bahkan sempat ada yang mati, itu perempuan Bang. Oke, ini Kak Sheryl, Kak Ayu, Sodo, kita sekarang ada di samping lokasi tempat di mana tadi yang saya bilang tuh saya tuh pengen lihat itu ke arah sini aja ya. Saya pribadi pengen nanya dulu sama Sodo nih, kalau untuk di sini nih ada apa sih Ki sebenarnya? Ki? Tadi saya sudah sampaikan bahwa lokasi inilah yang menjadi penarikan energi ya. Kenapa kok lokasi ini? Karena memang di sini adalah petilasan dari raja iblis tersebut. Maksudnya bisa dibilang lokasi ini tuh digunakan untuk komunikasinya dulu. Jadi melakukan komunikasi, melakukan perjanjian, tukar guling di lokasi ini. Tepatnya Di sini. tepatnya di area itu. Yang ada pohon-pohon pisang itu ya? Betul. Kira-kira udah berapa kali kejadian kayak gitu? Emang yang keluarga tadi itu ya? Jadi gini, tadi saya sudah cerita juga di awal ya bahwa tempat ini adalah awalnya dulu hutan, kemudian ada kayak semacam persinggahan dari kaumnya mereka, bangsa jin tersebut, yang memang mereka gunakan sebagai menarik perhatian manusia untuk berdatang sini, kemudian menyembahlah mereka. Di lokasi inilah tempat mereka itu melakukan prosesi persembahan. Tempat ini. Jadi Sorry Kisodo. Boleh nggak sih kalau Kisodo sedikit berinteraksi sama sosok atau penunggu? oh dari tadi kita ngobrol aja mereka sudah Mbak merasakan juga. Dari tadi nih yang saya khawatirkan adalah Mbak Putri gitu ya. Karena Mbak Putri dari tadi nggak berani nengok ke arah sana. Apa yang dilihat Mbak? Apa yang dirasa lah? Kan aku tuh nggak bisa ngelihat gitu. Cuman memang kalau rasanya dari dulu kalau arahnya pas ngelihat tepat di mereka di situ gitu, badan tuh kayak ke ada mungkin gampangnya merinding Ya, kali ini ya. saya lihat gede-gede banget tuh. Waduh. Ih, yang kayak ke ya kayak gini kan. Kayak digituin loh rasanya. Gitu, kayak di bus gitu. Tapi naik gitu rasanya. Selalu kayak gitu. Nah, ini dari tadi masuk di situ rasanya ada.
Di Terus sini juga ada. Sini juga ada. Nah, di sebelah sono emang ada. Terus formasi pohon pisang ini kenapa harus Seperti itu gitu ya. Mm-mm. Oke. Jadi gini ya, saya kan spesialisnya warna dan bau ya. Tapi saya coba untuk melihat siluetnya saja karena kan kita manusia dibatasi ya atas penglihatan tersebut. Karena kemampuan itu mungkin hanya orang-orang khusus ya yang bisa melakukan itu. Tapi saya coba untuk melihat siluet-siluetnya aja. Mudah-mudahan bisa tergambar di penglihatan saya. Sebentar. Agak ini juga ya, kok gambarnya nyata banget ya. Teman-teman tahu kelelawar tidak? Iya, mukanya itu. Jadi gambar siluetnya seperti kelelawar, kemudian badan dan jemari tangannya itu seperti kucing ya. Ya Taring ya? ya ada, tapi bulu semua warna kepala sama warna badannya beda. Astagfirullah. Ini mungkin yang dibilang pesugihan kalong ya. apa itu? Itu apa? Pesugihan kalong tuh apa gitu dong? Ada jenis-jenis pesugihan. Wah, oh ini banget ya. Agak pesugihan itu tuh bisa dibilang pesugihan yang paling menyeramkan. Maksudnya paling menakutkan ya. Karena dia bisa mengorbankan orang lain juga ya. Selain keturunan, kan ada 2 jenis. Jadi ada namanya, mungkin kalau mbaknya tahu, ada yang babi ngepet gitu ya. Kemudian ada tuyul. Ya, Mbak belum pernah tahu namanya pesugihan belum. ini, ada itu jenis itu. Dan itu yang paling kejam menurut saya. Kenapa? Pantesan Di- lokasi ini. Pantesan diapain? lokasi ini tuh nggak akan pernah bisa dibangun apapun. Saya yakin sampai nanti pun ratusan tahun ke depan, saya rasa masih begini terus. Karena memang Meskipun ada negosiasi tadi kan sempat meskipun ini sudah ya. hilang sebenarnya. Oh. Sebenarnya kan untuk petilasannya atau kunciannya sudah hancur. Walau histori hancurnya saya belum bisa tahu ya kenapa bisa hilang begitu saja. Tapi residual itu tadi yang saya lihat. Aduh, residunya aja segini ya. Betul, wajahnya itu hitam ya seperti kelelawar itu loh ya. Tapi badannya itu seperti kucing yang warna oranye itu ya. Aneh banget, cuma kalau melihat siluetnya besar sekali. Jadi saya agak gagap karena baru kali ini melihat siluet itu diberikan siluet sebegitu nyatanya ya. Karena kita punya keterbatasan tapi ini sangat nyata dan saya baru lihat ini ya. Dia energinya seperti apa Ki? Kayak marah nggak? Bukan. Jadi Menunjukkan dirinya kalau untuk marah tidak ya, tapi dia sengaja menunjukkan gitu. untuk biar Ke saya bisa terutama ya. lihat. Ya. Saya baru lihat ini, baru pertama seumur hidup saya melihat siluet nyata dan bentuknya seperti ini. Di mana letaknya yang sebenarnya? Mbak tahu posisi dua pohon pisang. Kemudian ada yang Iya. tengah, yang kecil nih. Iya. Itu dia di situ. Oh. Banyak kawanannya. Ada center mas. Bisa Ada minta center? center? Tim ada center nggak? Flashlight boleh? Apa Kayak center yang agak panjang, yang jauh. center ya? Sepertinya kayak cukup deh. Sorry, kayaknya kita jangan lama-lama di sini deh Pindah ya. ya? Oke, Agak Terganggu Udah ya? mengancam ya? jadi kan gambar itu siluet ya, seperti bayangan-bayangan gitu ya. Dia kayak nggak ini aja ya, nggak mau Oke. di. Oke, kita Oke, pindah aja jadi kali ya. mungkin untuk di sini kita selesaiin aja di sini, tapi kita langsung ke tempat selanjutnya. Ya, tempat selanjutnya ya. Karena dampaknya juga takut membahayakan kita juga. Jadi kita langsung menuju ke lantai 2, di mana lokasi itu adalah lokasi bekas gantung gitu. Not getting better. Oke. Siap? Boleh, silakan. Tapi saya sebentar 1 menit di sini. Oke. Oh, iya. Oke, kita bakal tinggal Kisodo sebentar di sini karena Kisodo ingin melakukan sesuatu dengan sosok umum yang sedikit. Oke, silakan. Silakan duluan, Kak. Oke. Silakan. Siap. Ki. Ya.
Kayaknya mereka cuma hanya nggak suka kita nggak ada Kulon Nuwun ya. Kita nggak Kulon Nuwun dulu tadi ya, tim ya. Nggak ada Kulon Nuwun di sini, jadi sudah selesai. Ya insya Allah kita bisa lanjutkan ya, mudah-mudahan lancar. Yuk, mari Sak. Oke, Bang Hadi, ini informasi yang saya dapat juga nih Bang. Di lokasi ini tuh dulu memang pernah ada kejadian wanita yang meninggal karena gantung diri. Itu benar gak sih Bang ceritanya Bang? Itu benar Bang, benar, tapi saya kurang bisa ngejelasin secara detail ya. Tapi yang saya tahu jelas dia itu TKW Bang yang tinggal di mes ini gitu. Umurnya kalau dulu ya, yang saya tahu tuh 22 tahun lah, antara 22 tahun sampai 25 lah gitu Bang. Dia masih muda banget gitu, kayak orang baru mau kerja gitu Bang. Terus yang saya ingat juga, ya saya nanya-nanya gitu kan, karena saya penasaran juga gitu kan. Karena rame Bang, sempat gempar banget tuh pas kejadian gantung diri itu. Beberapa informasi yang saya dapat, dia orang Indramayu Bang, yang ke Jakarta gitu, mau mengadu nasib menjadi TKW. Kalau nggak salah namanya Asih atau Ani gitu Bang, saya lupa gitu. Yang jelas itu Bang gitu yang saya tahu gitu. Kurang tahu detail lah saya. Kalau untuk motifnya kenapa tuh Bang bisa sampai kejadian bunuh diri kayak gitu Bang? Kalau untuk motifnya sendiri saya juga kurang tahu Bang gitu kan. Tapi menurut warga sekitar sini ada yang bilang dia sebelumnya bertengkar gitu sama laki-laki itu. Ada juga tetangga kosnya yang bilang kalau dia tuh masalah ekonomi gitu Bang. Nah, dua kejadian ini kayak simpang siur gitu Bang. Dua berita ini simpang siur. Jadi kurang bisa diambil detailnya gitu Bang. Kalau untuk kejadian lokasi gantung dirinya tuh di mana Bang? Oh, untuk kejadiannya ada kayak tepat di lantai 2 Bang. Lantai 2? Di lantai 2. Tepat di lantai 2, di kamarnya itu. Oke, ini sekarang kita bersama Kisodo dan Kak Ayu bersama kasir juga udah berada di lantai 2 ini. Dimana lokasi ini adalah kamar mandi yang letaknya tuh di paling ujung bawah. Nah, saya ini pengen nanya, kalau untuk kejadian yang wanita yang bernama Asi ditemukan dengan kondisi sudah tergantung, itu lokasi di mana sih? Depan kita. Ya Allah. Di sini. Pintu. Pintu. Dan ini adalah kamar dia. Oke, jadi sorry. Jadi ini selain kamar mandi juga Ini tempat tidur dia, kamar pribadi dia, dan Langsung ya ini kamar nyambung mandinya. ke kamar mandinya gede banget. Gede banget. Ini mungkin bukan kayak tempat lemari gitu mungkin. Enggak ya? Karena mungkin dia adalah salah satu bisa dibilang TKW di sini ya. Hah? Dia ditempatkan di sini. Kenapa kok udah di atas? Kenapa yang lain di bawah sana? Saya coba untuk melihat dia berulang ya, maksudnya si ras pengikut manusia ini, dia ngulang. Saya bisa ambil kesimpulan dari residual yang dia lakukan itu, dia sepertinya orang yang spesial ya. Spesial, dispesialkan makanya ditempatkan di sini sama salah satu pemilik yayasan. Bisa dibilang dia cantik ya. Bukan karena dia tidak dipekerjakan atau tidak terbang ke luar negeri, bukan karena itu. Tapi lebih kepada dia merasa sudah tidak ada semangat melanjutkan hidup karena sudah berpuluh-puluh tahun cuma ditempatkan di sini oleh si laki-laki itu. Dia mengalami gangguan psikis yang sangat ya. Makanya mungkin tadi ngeliat pagarnya itu tinggi-tinggi banget ya. Ada pagar di depan itu.
di dekat tangga itu sangat tinggi, mungkin dia sempat depresi dan akhirnya mengakhirinya di pintu ini. Dan baru ditemukan setelah sehari semalam, besoknya karena nggak ada orang sama sekali, hanya dia dong di sini. Oke, Ki. Ya. Kira-kira ada pesan nggak sih Ki, yang ingin disampaikan dari sosok ini melalui kita yang di sini? Ya. Mas John, sebenarnya komunikasi interaksi dengan jin itu sangat sulit, bukan main, sangat susah, bukan main, dan tidak mudah, tidak bisa langsung dilakukan saat seperti ini gitu. Tapi saya bisa menyimpulkan dari residual itu. Residual itu dia intinya minta tolong aja. Dia mau keluar dari sini. Dia mau pergi dari sini. Apa yang bisa dilakuin untuk bantuin dia sebenarnya? Karena dia adalah pengikutnya, jin yang mengikuti dia semasa hidup, dia akan mengimplementasikan dirinya sebagai wanita tersebut. Yang kita bisa lihat adalah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin nanti kita bisa berdoa Kita doain untuk aja. ruhnya, arwahnya nanti mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, kemudian diterima di sisinya. Tapi kalau untuk residual ini, si jin ini, kita bisa mengetahui mengapa dia bisa melakukan tindakan tersebut. Itu aja paling. Kita tidak bisa lebih jauh dari itu, karena kalau kita bisa melihat siluetnya ini langsung tuh kayak apa ya, kasihan ya, kayak wajahnya mirip sama Mbak Putri ya. Oke, sorry. Ya, somebody say something please. Sebenarnya sih, Iya. kalau saya Saya pribadi kaget agak ini aja ya, pas ngeliat siluetnya tuh ke Mbak Putri jadi mirip. Sih, nanti kita doain ya. sorry, gue udah mulai ngerasa kayak nggak nyaman banget sih. Iya. Berat banget. Oh, aku agak enteng, light-headed dari tadi. Agak, Jantung juga kayak kencang banget gitu kayak. Dia tuh sering banget dia sering banget dia sering banget melakukan berendam sampai berjam-jam. Boleh sini kali lihat ya. Boleh. Mana ya? Boleh. Saya aja ya. Jadi ini Kisodo mau mencoba untuk baknya ya, baknya lebar banget ya. untuk melihat secara detail lokasi kamar mandi yang biasa dipakai sehari-hari untuk berendam di sini. Si Mbak Ada orang namanya? Sini, ya orang sini tuh mengenal dia adalah Asih ya. Tapi nama aslinya bukan itu ya. Dia dari tadi coba nyampe, nggak bisa tahu juga ya. Nggak bisa ya. kita, nggak bisa. Baunya seperti apa sih di sini? Jadi gini, kalau ras jin yang kaitannya dengan pengikut manusia, itu kalau saya sih bisa melihatnya warnanya. Kalau baunya susah menggambarkan, Mbak. Jadi nggak ada baunya itu sama dengan bau yang ada di dunia ini. Jadi kan kalau kita tahu bau apa ya, baunya di mereka itu beda banget. Saya susah menggambarkannya. Tapi kalau mirip-mirip baunya bangsa pengikut manusia ini atau Korin itu, baunya itu sama seperti bau tembakau, hampir ke arah situ. Hampir ke arah situ. Warnanya gimana? Kalau untuk warna, nah ini bagus banget pertanyaannya. Banyak warna kan ya, tapi kalau untuk pengikut manusia itu lebih kepada warnanya agak abu-abu orange. Itu susah. Jadi nggak ada warna dominan kayak merah, hijau nggak ada. Jadi dia lebih warna-warna mereka tuh, ras mereka tuh Itu kayak bercampuran. aura berarti ya? Kayak ini aja loh, kayak nyopo ya. Kok nyopo maaf. Asap, tahu asap? Iya. Ada warnanya kayak gitu aja. Iya, Gitu. Dan kan kayak misalkan percikan di bawah gitu Betul, ya, betul. Dan orange itu siluet-siluet, tapi berwarna. Masing-masing warna ada Kalau yang ciri di khas sini dari- apa? itu Yang tadi, tadi, abu-abu ya. seperti orange tadi. Dia berendam di sini bisa 2 jam 3 jam. Ya ampun. Karena jadi karena lokasi ini sangat dominan. Jadi saya mau coba untuk Mbak sedikit merasakan lah, seperti hal merasakan energi. Mudah-mudahan bisa dilakukan karena sangat susah, karena tidak bisa dipaksakan juga. Kalaupun beruntung bisa merasakan, kalau tidak berarti kita tidak beruntung. Tapi kita coba aja dulu.
agar mbaknya bisa tahu dimensi-dimensi dan rasa dari keberadaan mereka secara real gitu ya. Kita ke sebelah sana aja. Oke, di ruang sana. Makasih. Makasih ya. Dekat dengan kamar dari korban gantung diri itu, di tempat ini sudah apa sih istilahnya berkumpul ya, beberapa ras jin yang dari tadi juga mengikuti kita gitu. Saya ingin berbagi kepada mbak-mbak, mudah-mudahan diizinkan dan dipermudah karena sangat sulit, sekali lagi tidak mudah, agar bisa berinteraksi dengan mereka dengan cara merasakan energi mereka. Oke, siap? Dua-duanya kebetulan pemberani semua nih. Saya cuma minta mungkin dari Mbak Ayu, Mbak Putri, silakan ambil benda apapun yang sifatnya kering ya, jangan yang basah karena nanti udah bercampur, itu udah beda energinya. Apapun aja, ambil, nanti begitupun Mbak Sheryl juga, tapi gantian aja satu-satu ya, atau mau dua-dua boleh, silakan langsung. Nanti kita lihat efek dari energinya, dan itu energi itu bisa mewakili dari ras-ras bangsa jin itu, beda-beda. Silakan monggo, dicari, bebas. Silakan. Apa aja? Kakak. Mau batu, mau daun, mau apa boleh? Kabut dulu ya. Boleh, berpencar gitu. Gimana? Oh, aku pun. Boleh, Kakak juga. langsung aja Mbak Sheryl. Kering ya? Ini kayak kering nih. Oke nih Kak, Sheryl udah dapet satu. Oh, daun itu aja, nggak kegedean. boleh, bebas. Kok kita sama megangnya, Neng? Daun semua? Kita anak-anak senja, Ternyata kita... anak-anak Oke. alam. Baik, ini nggak janjian daun kan? Enggak. Oke, Saya ini mau menghindari yang itu, ketemu di situ. nggak apa-apa Mbak Sheryl, Mbak Putri. Oke ya. Nah, tadi didapatkannya di mana? Di sebelah Itu. situ ya. Ini real. Apapun yang terjadi, nggak berhasil pun mohon maaf, jangan marah sama saya karena saya coba, gitu ya, mencoba berinteraksi. Tapi kalau tidak berhasil, tidak beruntung. Kalau berhasil, berarti kita beruntung. Di sebelah sana ya. Ya. Sebentar ya. Tubuh manusia itu yang paling sensitif adalah sebenarnya leher, cuma kan saya nggak mungkin, ya. Yang paling sensitif lagi adalah nggak begitu sih, tapi lumayan bisa merasakan sensitif adalah di bagian ini. Kan suka kalau merinding sini ya. Ya. Kita coba Mbak. Apapun dirasakan bentuk energinya, jangan panik, jangan dilepas. Oke, siap? Siap. Sebagai lemasin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Mbak yang pegang tangannya gini, jadi gini. Gimana? Oh, Biar saya nggak nyentuh gitu loh maksudnya. ya kamu pegang Ya tangan gitu. aku. Oh, iya. Gini ya. Oke. Ini dingin. Oke, saya tidak sentuh sebentar. Saya tidak sentuh sebentar. Saya tidak sentuh sama sekali ya, hanya bendanya saja. Ya. Aku boleh pegang nggak sih? Sebentar. Boleh. Boleh, Silakan. kan? Mbak aja yang dekat. Boleh. Iya. Nah, silakan. Oke. Nggak boleh lepas. Oke, kenapa? Enggak apa? Dingin, terus kayak nusuk gitu. Kayak nusuk. Oke. Kan daunnya nggak nusuk ya? Daunnya nggak nusuk. Boleh dilihat, Heeh. boleh dicek. Oke. Ini masih nyisa nih. Ini Iya. masih nyisa. Oke. Tahan. Jangan digebas-gebas, diem Sorry, aja dulu. Maaf. Oke. Nah, ini kan energi masih nempel nih. Apa yang dirasa, Mbak? Masih, jadi kayak tadi sisanya dingin, terus Dingin? tadi pas ada daunnya tuh kayak nusuk gitu loh. Nusuk. Zut Nah, gitu. ini adalah salah satu bangsa namanya ras jin, namanya Aljan.
Aljan. Itu tipikalnya kalau, aduh saya pegang lagi tangannya ya. Maaf ini. Monggo. Oke. Bahwa Aljan ini dimensinya selalu memberikan efek adalah dengan cara tusuk itu tadi. Terat gitu ya. Iya. Betul, itu energi dari ras Aljan. Oke, sekarang tinggal Mbak Sheryl. Ya. Oke, ini. Suara apa itu? Coba tolong kru ada yang ngecek ke bawah. Ada. Oke, ya kita akan bawa dulu sekarang. Awas licin ya. Apa? Kenapa? Cuk, lepas. Duduk. Anda mau duduk? Anda mau tenang? Tenang, coba tenang. Ini saya Kisodo. Assalamualaikum. Ini saya Kisodo. Tenang. Anda bisa duduk? Dibantu duduk aja kali ya, dibantu ya. Anda bisa duduk? Ini berat sekali nih. Oke. Agak sulit sebentar. Ini awalnya gimana? Iya, tadi lagi ngobrol, lari ke sini. Tenang, Anda tenang. Lari ke sini. Tato guling-guling di sini. Iya. Tenang. Kamu bisa kerja sama dengan saya? Mau? Diam. Kalau kamu nggak kerja sama dengan saya punya cara lain untuk agar Anda mau kerja sama dengan saya. Jadi tolong tenang. Oke, mau tenang? Apa yang ingin Anda sampaikan di sini? Kenapa Anda mengusik sahabat saya ini? Kenapa? Hah? Anda dari mana? Posisi Anda tadi di mana? Oh, di sini. Komunikasi dengan jin agak susah, teman-teman sekalian. Mungkin dia akan memberikan kode-kode saja. Saya coba untuk berinteraksi. Karena mungkin dia ini sendirian tadi. Tadi saya lagi pada main aplikasi, ngobrol, tiba-tiba lari, Oke, tahan, jangan pergi dulu, tahan, sebentar, tahan. Kamu di sini, koloni kamu di sini, ngangguk saja. Kalau susah bicara, ngangguk saja. Koloni kamu di sini. Kamu ras Aruha atau Aljan? Aljan, sama seperti di atas tadi. Ya, kamu Aljan? Siapa nama kamu? Bisik aja. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Nggak jelas. Dia bilang, saya mohon maaf nggak bisa sebutin nama ya, karena itu sangat sakral ya. Jin itu namanya tidak bisa disebutkan begitu saja sih dengan mudah, tapi jelas dia adalah temannya dari yang kita sebut tadi Asih itu ya. Dia temannya maksudnya bangsa jin atau ras dari Aljan yang memang berkawan dengan si Asih itu, bangsa jin yang mengikuti manusia atau bisa bilang Korin. Kenapa kamu mengganggu atau mengontrol sahabat saya sih? Kenapa? Kamu nggak suka kita di sini? Saya sudah izin sama bos kamu ya. Saya udah izin ya sama teman kamu yang paling besar di belakang sana. Jadi kamu tidak usah mencari masalah ya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Kamu intinya nggak suka kita di sini? Ini kita netral aja ya. Oke. Terima kasih ya sebelumnya. Ya, oke, terima kasih sebelumnya. Tenang, kamu tenang. Kita tidak lama di sini, sebentar lagi kita pulang. Tenang aja ya. Sekarang tolong pergi dari sahabat saya ini ya. Ada air nggak? Air coba.
Oke, udah Stefan. Ya, duduk dulu. Siapa sih namanya? Bang Hadi. Bang. Siapa Hadi? Oh, Bang Hadi. Bang, oke. Aman, Bang? Aman? Udah, tenang aja. Udah. Ini edukasi sekalian ya, bahwa jin memang susah diajak interaksi, tapi setelahnya dia akan pusing nih, pasti pusing Bang. Siapa namanya? Pusing banget palanya ya. Oke, jadi ini ada salah seorang narasumber kita juga nih. Oh, narasumber juga ini? Iya, Saya baru lihat. Yang tadi sore sebelumnya memang sudah melakukan. Oke, udah tenang, mau muntah dia. Ada ini nggak? Ada plastik ya? Kita ada efek ini aja efek ya. Ada plastik nggak ada? Stick tisu. Tisu atau apapun boleh? Tisu Plastik boleh. tisu ya. Oke, Bang, ini pegang Bang. Jadi mungkin karakter dari Aljan yang tadi masuk ke dalam si Mas siapa? Hadi. Mas Hadi ini adalah karakter memang tingkat level ilmunya agak tinggi, jadi bisa mempengaruhi otaknya ya, tidak merasuki lagi, tapi mempengaruhi otaknya untuk coba memberikan apa namanya istilahnya interaksi pada kita. Mungkin dia nggak suka karena kita musik-musik asih kali di atas ya. Maksudnya menceritakan tentang kronologi asih tersebut. Oke, tadi nggak sempat ngobrol ya, susah soalnya. Oke, cukup kali ya. Dibawa aja ke Dibawa tempat yang dulu lebih ya. enak ya. Apa kita tinggal Ya, dibawa ke mobil aja ya, bisa dia. ini ada salah satu kejadian yang Sorry tadi belum selesai ya. mengagetkan juga ya. Ya, kaget ya. Padahal tadi kita tuh di atas lagi sedikit Berinteraksi. Karena mungkin dia agak marah. Aljan juga soalnya. Sama persis ya. Tadi kan yang Aljan itu yang saya bilang. Keringetan langsung kayak Tadi saya sempat kaget banget loh. Oke, Kisodo, mungkin karena sudah terlalu malam juga nih ya kita di sini dan terakhir kita melakukan pembuktian sama Kak Ayu dan Kak Sheryl juga. Belum sempat Kak Sheryl ikut pembuktian, tapi Itu udah ada nggak terima ya. ada gangguan ya Ki, ya dari bawah ya. Bukan ya, mungkin sudah terlalu lama kita di sini. Oke, mungkin, Saya rasa tidak perlu dilanjutkan kali ya. Oke, kayak mungkin untuk telusur pada malam hari ini kita akhirin aja telusur kita di lokasi yang bisa dibilang paling serem banget kan dari segmen telusur yang pernah saya datangin Ki. Ya, di sini. Oke Kak, sekali lagi Kak, promo nanti untuk filmnya di tanggal 22 nanti. Kayaknya tarik nafas juga nih kayaknya. Dia kaget juga soal berdua. oh, di mana? Di sini? Di sini? Oh, oke. Para penikmat telusur yang udah jalan-jalan bareng kita juga mau ngajakin kalian juga menelusur cerita kami di tanggal 22 Desember 2022 di bioskop kesayangan kamu, atau yang nggak terlalu sayang emang berarti mesti didatengin biar sayang. Kita nonton sama-sama Tumbal Kanjeng Iblis. Ada saya, ada Sheryl ya. dan ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan performance terbaik kami untuk kamu semua. Nonton ya. 22 Desember jangan lupa untuk datang ke bioskop yang ada di rumah sekitar, rumah terdekat lah pokoknya. Oke, sebelum kita pamit nih, benar-benar untuk meninggalkan tempat ini, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman telusur. Kaitan dengan tempat yang kita telusurin ya. Jangan sekali-sekali kita manusia itu berkompromi dengan jin dalam bentuk apapun. Mau diiming-imingi tujuan kebaikan, jangan pernah mau. Karena kita adalah bangsa yang berbeda, kita mempunyai kehidupan yang berbeda, jadi jauh-jauhlah dari bangsa jin, apapun itu bentuknya. Itu aja. Siap. Dicatat. Terima kasih Kisono. Terima kasih Terima banyak kasih. Kisodo. Terima kasih Mas Yun. Terima kasih. Terima kasih. Bayu. Kita langsung aja Ki ya. Kita masih ketemu ya? Yuk, silakan Kak. Yuk. Yuk.